itu saya tarik napas, saya bayangkan alam semesta itu betapa indah. Memang keadaan di gunung sangat sejuk sekali. Nah, pada titik endingnya itu saya seperti bagaikan otak saya ini nggak ada beban sama sekali. Bahkan seluruh penyakit yang ada di badan saya ini, rasa gatal pun nggak ada sedikit pun. Jangankan rasa sakit ya, rasa gatal. Kalau kita duduk terdiam seperti ini kan kita menetralisir dari badan kita mana yang nggak beres kan terasa ya mas. Entah rasa pinggang pegel, ya, atau mungkin tenggorokan, kesemutan. Nah itu saya sama sekali nggak ada. Itu hilang seketika di situ. Nah saya merasa yakin bahwa saya sudah mendapat satu anugerah dari Tuhan. Lalu kawan saya ini saya tanya, gimana bro rasanya? Aku nggak dapat apa-apa, kata dia kayak gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti lain kali kita kesini lagi, saya bilang gitu. Terus teman saya ini saya kasih tahu, karena kita pulang malam hari. Karena kan dari jam 12 siang itu kan kita balik lagi ke yang seperti yang saya ceritakan. Sampai kurang lebih sekitar asar itu saya sampai lagi di gubuk karena saya nyari batu. Saya penasaran kok masa nggak ada petunjuk sama sekali. Terus pada akhirnya malam hari itu saya pulang. Jadi sebelum maghrib saya keluar dari situ, sekaligus kita kan harus buka puasa dulu. Makanya itu sampai di rumah itu malam hari. Dan karena kita pulang itu santai, kita sambil menikmati keadaan di sana, karena kita habis melakukan ya perjalanan spiritual lah. Saya merasa mendapatkan sesuatu dan kawan saya itu merasa tidak mendapatkan. Akhirnya saya itu ya mendengar kata hati saya, bro nanti kita sampai di rumah kalau bisa mandi air bunga ya, saya bilang kayak gitu. Bunga nggak harus beli di pasar, bunga yang ada di halaman rumah, entah di tetangga nggak apa-apa, saya bilang kayak gitu. Akhirnya sampai di rumah itu sekitar jam 10:30 malam. 10:30 malam itu kawan saya betul dia nyari bunga, saya juga nyari bunga, dan saya mandi. Wah, saya merasakan sampai di rumah pun saya nggak merasakan lebih capek gitu. Sama sekali nggak ada. Nah itu saya lagi pegang HP kayak gini, bro udah tidur belum? Belum, saya bilang kayak gitu. Emang kenapa? Aku mau ke situ, kata dia. Loh kamu udah mandi? Udah, kata dia kayak gitu. Waktu itu kan saya nggak mau tinggal di rumah seperti ini mas. Saya kan waktu lagi perjalanan spiritual itu tinggalnya kan di pinggir sawah. Saya nggak mau tinggal di rumah tembok itu ya karena kalau di rumah jujur aja itu saya itu seperti ramean gitu loh. Sedangkan saya kan orangnya hobi meditasi. Jadi saya kalau meditasi saya nggak mencapai pada titik ning itu saya nggak puas. Akhirnya kawan saya itu datang di gubuk saya itu. Saya buatkan minum. Dan kawan saya cerita, bro, tadi saya masa melihat diri saya sendiri. Loh, masa? Saya merinding dengan cerita dia. Padahal dia tadinya saya tanya nggak dapat apa-apa. Iya. Masa saya melihat diri saya sendiri. Kok bisa? Iya, dia lagi ketawa katanya. Makanya saya mau nanya sama kamu itu siapa, kata dia kayak gitu. Nah dia itu katanya waktu dulu kan rumahnya masih belum tembok, punya Mas Bro kan rumahnya masih dari anyaman bambu gitu. Katanya dia sedang bersandar di dinding anyaman bambu itu menghadap ya, dengan wajah katanya yang sangat tampan, senyum sama Mas Bro itu. Saya kalau diceritain saya merinding. Terus saya bilang kayak gini, kalau dari keyakinan saya bro, dari spiritual yang saya pelajari itu yang namanya sedulur jahing, saya bilang kayak gitu ya, atau bisa disebut kakang kawah adi hari-hari. Karena kamu sedang melakukan perjalanan ritual, ya kamu berarti kakang kawah di hari-hari kamu itu dia merasa dari apa yang kamu kerjakan ini itu memiliki makna yang baik, saya bilang gitu. Udah nggak usah dipikirkan gitu. Ya nonton nih kok kisah perjalanan. Jadi petikan positifnya adalah bahwa di Gunung Lawu itu sebetulnya ya memang betul mitosnya kalau seperti orang muncak atau mungkin orang mau melakukan spiritual, itu
pasti dari Eyang Lawu itu ngasih pendamping lah, atau mungkin untuk pendaki petunjuk arah. Petunjuk arah. Oke. Itu biasanya seperti itu. Juga ini menurut cerita dari bapak kandung saya sendiri, ketika sudah saya ceritakan, tadinya saya nggak tahu mas, kalau di Gunung Lawu itu katanya kalau niatnya benar itu kita memiliki aura yang benar, itu di sana itu nggak akan ada makhluk-makhluk yang menyeramkan. Seperti itu. Iya, berbeda dengan kita tirakat atau meditasi di lingkungan saya sini lah. Mungkin kita ketemu makhluk yang menyeramkan seperti genderuwo, seperti kuntilanak dan sebagainya. Kalau di Gunung Lawu saya nggak menemukan hal-hal yang menyeramkan. Iya. Dan kata bapak saya, memang kalau tujuannya benar, satu itu, yang kedua nanti bakal ada utusan dari Eyang Lawu itu, entah itu berupa burung, ya burungnya sama burung jalak atau kupu-kupu. Iya, kupu-kupu itu selalu mengikuti kita. Nah, berarti apabila orang melakukan perjalanan spiritual di Gunung Lawu, ada dua tanda, yaitu antara kupu-kupu atau burung jalak, itu berarti itulah pendamping atau yang menunjukkan arah. Leres. Nah, berarti saya sendiri. Ya, berarti kan para pemirsa atau netizen itu bisa mengartikan bahwasanya perjalanannya diridhoi atau diterima dalam kondisi yang baik, diterima dengan baik lah, seperti itu. Soalnya memang energi seseorang itu kan dari makhluk gaib itu atau alam halus itu mampu menangkap mereka, sehingga dari apa yang kita rasakan itu akan memancar satu energi itu dalam keyakinan saya. Oh iya, gitu. Berarti mungkin satu frekuensi lah ya. Iya. Energinya sama dan memberi arahan yang baik yang sama gitu. Terus berarti kesimpulannya tentang perjalanan spiritual Ki Supri ini, bahwasanya menemukan dari cerita tadi adalah menemukan keheningan, menemukan daripada kedamaian tadi di situ, dan ditunjukkan suatu tempat atau perkampungan goib tadi, yang intinya setelah perjalanan itu timbullah suatu kedamaian dan diridhoi. Bahkan luar biasanya nggak cukup sampai di situ mas. Jarak berapa hari itu saya mimpi. Mimpi bahwa kawan saya ini ditangkap sama Pak RT. Karena dia dekat dengan wanita. Dekat dengan wanita, sebetulnya di sana juga jamnya masih jam 9 malam. Itu ditangkap dengan Pak RT. Tapi sebelumnya saya itu mimpi, bro, kamu hati-hati ya. Saya mimpi, masa kamu ditangkap sama Pak RT? Saya bilang kayak gitu. Dia juga cuek aja, namanya mimpi kan. Gak taunya besok dia main ke gubuk saya. Bro, kamu kalau cerita, kamu kalau ngomong jangan asal ngomong ya. Aku bener ditangkap Pak RT kan, dia kayak gitu. Nah, petikannya adalah bukan saya ini orang sakti, tapi segala sesuatu itu adalah atas ridho dari Tuhan. Mungkin tanpa sengaja sudah dikasih petunjuk, dan kita seperti menganggapnya biasa, loh, nggak tahunya kejadian bener. Nah, itu sesuatu yang menurut saya luar biasa. Ini bahkan terkadang nggak selalu seperti itu mas, nggak selalu seperti itu. Nanti kalau seperti itu terus ya nanti saya jadinya jadi orang ini dong, dudeng nanti. Ada momen-momen tertentu terkadang memang Tuhan Sang Semesta itu hingga saat ini memang memberikan semacam kayak gambaran dari apa yang akan terjadi. Tapi nggak selalu loh ya, saya bilang nggak selalu. Berarti itu masuknya adalah bisa jadi petunjuk, bisa jadi wase atau wisik itu, bisa jadi